warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilatul Salwa dengan NIM 25150051, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai hukum waris. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang hukum waris. Hukum waris adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal dunia. Tujuan dari hukum waris sendiri adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, selanjutnya yaitu berapa bagian yang akan dibagikan, serta bagaimana proses pembagian hukum waris itu sendiri. Baik, di Indonesia sendiri, hukum waris memiliki sifat pluralisme, yang artinya terdapat 3 sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Antara lain yang pertama yaitu hukum waris perdata barat atau KUH Perdata, yang kedua hukum waris Islam, yang ketiga hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut lahir karena Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, serta sejarah perkembangan hukumnya. Selanjutnya yaitu pengaturan hukum waris di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, berkembang beberapa teori mengenai keberlakuan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu teori receptio in complexu, yang menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Selanjutnya yaitu teori receptio, yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Yang terakhir yaitu teori receptio exit, yang dikemukakan Hazairin setelah Indonesia merdeka, yang menolak teori receptio dan menegaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam berdasarkan Undang-Undang 1945. Ada beberapa istilah penting di dalam hukum waris sendiri. Yang pertama yaitu pewaris. Pewaris artinya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya. Yang kedua yaitu ahli waris. Ahli waris sendiri artinya orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris tersebut. Yang selanjutnya yaitu harta warisan. Harta warisan merupakan harta peninggalan dari si pewaris. Selanjutnya yaitu wasiat. Wasiat sendiri artinya pernyataan seseorang mengenai hartanya yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Yang terakhir yaitu hibah, pemberian harta kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum waris perdata barat atau KUH Perdata. Hukum waris perdata barat atau KUH Perdata sendiri diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Pasal yang mengatur tentang hukum waris yang pertama yaitu pasal 528 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak mewaris merupakan salah satu hak kebendaan. Selanjutnya yaitu pasal 584 KUH Perdata menjelaskan bahwa hak milik dapat diperoleh melalui pewarisan baik berdasarkan undang-undang maupun surat wasiat itu sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai hukum waris Islam. Hukum waris Islam memiliki 3 sumber utama. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, yang ketiga yaitu kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Menurut pasal 171 huruf A kompilasi hukum Islam atau KHI sendiri, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan, menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Ada beberapa ketentuan tentang hak mewarisi. Yang pertama yaitu hubungan darah, yang kedua yaitu hubungan perkawinan, yang ketiga hubungan tertentu yang diatur oleh syariat. Sedangkan yang menghalangi seseorang memperoleh warisan antara lain yang pertama yaitu membunuh pewaris, yang kedua berstatus budak, yang ketiga berbeda agama. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum waris adat. Dasar berlakunya hukum waris adat sendiri diatur pada pasal 131 IS yang mengakui berlakunya hukum adat bagi golongan masyarakat tertentu.
Pada hukum waris adat sendiri ada beberapa sistem kekerabatan. Yang pertama yaitu patrilineal. Patrilineal sendiri artinya mengikuti garis keturunan ayah. Contohnya pada masyarakat Batak. Yang kedua yaitu matrilineal, yang artinya mengikuti garis keturunan ibu. Contohnya pada masyarakat Minangkabau. Yang terakhir yaitu parental atau bilateral, artinya mengikuti garis keturunan ayah dan ibu. Contohnya pada masyarakat Jawa. Berbeda dengan KUH Perdata maupun hukum Islam, hukum adat tidak selalu menggunakan pembagian berdasarkan angka tertentu, tetapi lebih mempertimbangkan musyawarah, kebutuhan ahli waris, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun memiliki aturan yang berbeda, ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.